Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan bisnis. Baik, perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada satu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Berikutnya itu ada tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama itu memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya itu adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat ada bahan evaluasi untuk periode mendatang. Satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Berikutnya ada jenis-jenis rencana bisnis. Yang pertama itu ada perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contohnya, perencanaan manajemen operasional atau SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua itu ada perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terjadi dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya, seperti contoh yaitu strategi pemasaran. Yang keempat itu ada perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Bagaimana namanya tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala yang lebih besar, seperti go internasional atau mencapai IPO. Yang kelima itu rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Berikutnya ada komponen perencanaan bisnis.
Identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Lalu gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Nah, gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. Berikutnya ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Yang berikutnya ada rincian produk. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan juga harga. Rencana pemasaran. Setiap produk siap, setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk tersebut. Setelah itu, masukkan rencana strategi Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Lalu ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Yang berikutnya ada perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Yang berikutnya ada profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan juga investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Lalu ada analisa persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa di pasaran. Lalu ada evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan.
Berikutnya ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada mengenali bisnis yang akan dijalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisa SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua, tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini. Lalu dengan alur yang jelas dan lebih terarah, Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan juga cepat. Yang ketiga itu ada menentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target, sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Yang keempat itu ada melakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Yang kelima, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Seperti seperti ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Seperti kekuatan dan kelemahan itu dari dalam, peluang dan ancaman itu dari luar. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada membuat timeline. Membuat ini agar dijadikan sebagai gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa berjalan. Umumnya timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Yang ketujuh, membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Lalu yang kedelapan, membuat perencanaan bisnis. Susunan perencanaan bisnis ini meliputi ada misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company principal, penawaran produk atau jasa, lalu ada lampiran. Berikut contoh perencanaan bisnis. Dimulai dari latar belakang. Bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat. Mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020. Dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi ini mencapai 4,16 miliar di setiap tahunnya. Ini menurut Idris Rusadi Putra pada tahun 2018. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lifestyle meminum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahkan bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan
produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nama bisnisnya ini adalah Aroma Rasa Coffee Shop. Dalam bidang usahanya itu kuliner, dengan visinya kedai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Usaha ini juga mempunyai misi, yaitu mempertahankan cita rasa dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Dengan deskripsi bisnisnya, Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk ini ialah kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Dan rincian produknya ada kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica, toraja, kopi flores bejawa, coklat, dan vanilla latte. Yang target pasarnya ini adalah anak muda pencinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Rencana pemasarannya itu ada beberapa. Yang pertama, membuka coffee shop di kota besar, lalu ada mengoptimalkan sosial media, lalu juga menggunakan jasa food vlogger, food blogger, youtuber, dan juga influencer, serta membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Sumber daya manusianya ini ada Adi sebagai pemilik bisnis, Nando sebagai business development, Vicky sebagai product manager, lalu Vigo dan Rizky sebagai barista, serta Sarah sebagai social media officer. Sumber permodalan ini berasal dari modal dari pakaian trendy ini diambil dari dana pribadi sebesar 70 juta. Saat ini sebagian modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta didapat dari investor. Lalu biaya operasional yang diperlukan. Dimulai dari peralatan membuat kopi ini dikeluarkan biaya sebesar 10 juta, untuk bahan kopi dan perlengkapannya 8 juta, sewa tempat itu 20 juta per tahun, gaji sumber daya manusianya itu 20 juta, dan untuk lain-lain halnya itu 5 juta, sehingga totalnya mencapai 63 juta. Dalam strategi pemasarannya, Aroma Rasa Coffee Shop ini dengan cara dine-in atau makan di tempat, dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma Rasa Coffee Shop juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama. Lalu ada potensi keuntungan. Bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak 1.500 pieces per bulan. Berikut adalah hitungan potensi keuntungan yang akan kami dapatkan, yaitu keuntungan dibagi dengan laba kotor, lalu dikurang dengan pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Dengan target dan timeline bisnisnya, dalam 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari, dalam 2 tahun buka cabang dan produk baru, dalam 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang, dalam tahun keempat mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa di pasaran.
Lalu ada evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Berikutnya ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada mengenali bisnis yang akan dijalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisa SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua, tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini. Lalu dengan alur yang jelas dan lebih terarah, Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan juga cepat. Yang ketiga itu ada menentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target, sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Yang keempat itu ada melakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Yang kelima, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Seperti seperti ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Seperti kekuatan dan kelemahan itu dari dalam, peluang dan ancaman itu dari luar. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada membuat timeline. Membuat ini agar dijadikan sebagai gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa berjalan. Umumnya timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Yang ketujuh, membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Lalu yang kedelapan, membuat perencanaan bisnis. Susunan perencanaan bisnis ini meliputi ada misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company principal, penawaran produk atau jasa, lalu ada lampiran. Berikut contoh perencanaan bisnis. Dimulai dari latar belakang. Bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat. Mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020. Dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi ini mencapai 4,16 miliar di setiap tahunnya. Ini menurut Idris Rusadi Putra pada tahun 2018. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada
lifestyle, meminum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahkan bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Kan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau untuk meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Berikutnya itu ada tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama itu memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga itu ada estimasi profit. Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya itu adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat ada bahan evaluasi untuk periode mendatang. Satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Berikutnya ada jenis-jenis rencana bisnis. Yang pertama itu ada perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Contohnya, perencanaan manajemen operasional atau SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua itu ada perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terjadi dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah Anda rencanakan sebelumnya, seperti contoh yaitu strategi pemasaran. Yang keempat itu ada perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Bagaimana namanya tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala yang lebih besar, seperti go internasional atau mencapai IPO. Yang kelima itu rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan,
produk atau layanan yang akan mereka tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Berikutnya ada komponen perencanaan bisnis. Identitas perusahaan dan visi misi. Pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dan visi misi. Identitas perusahaan ini meliputi nomor akta pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Lalu gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Nah, gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. Berikutnya ada target pasar. Setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang bisa usaha Anda dapatkan. Yang berikutnya ada rincian produk. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya jasa atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan juga harga. Rencana pemasaran. Setiap produk siap, setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan mendapatkan omset. Oleh karena itu, tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak orang mengenal produk tersebut. Setelah itu, masukkan rencana strategi Anda ke dalam bisnis plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa strategi tersebut. Lalu ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Yang berikutnya ada perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BEP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BEP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Dan berikutnya ada profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim, dan juga investor. Karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Lalu ada analisa persaingan dan strategi. Komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa di pasaran. Lalu ada evaluasi. Satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi.
Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Berikutnya ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yang pertama itu ada mengenali bisnis yang akan dijalankan. Cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisa SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua, tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis Anda. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini. Lalu dengan alur yang jelas dan lebih terarah, Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan juga cepat. Yang ketiga itu ada menentukan target bisnis. Selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target, sehingga Anda bisa lebih bersemangat dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga bisa menjadi kunci untuk menarik perhatian investor. Yang keempat itu ada melakukan riset pasar dan kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Yang kelima, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan. Seperti seperti ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Adalah analisis yang cukup dalam terkait bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Seperti kekuatan dan kelemahan itu dari dalam, peluang dan ancaman itu dari luar. Lalu selanjutnya yang keenam itu ada membuat timeline. Membuat ini agar dijadikan sebagai gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa berjalan. Umumnya timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Yang ketujuh, membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu dapat mengetahui untuk apa saja dana bisnis yang digunakan. Lalu yang kedelapan, membuat perencanaan bisnis. Susunan perencanaan bisnis ini meliputi ada misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company principal, penawaran produk atau jasa, lalu ada lampiran. Berikut contoh perencanaan bisnis. Dimulai dari latar belakang. Bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat. Mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020. Dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi ini mencapai 4,16 miliar di setiap tahunnya. Ini menurut Idris Rusadi Putra pada tahun 2018. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis kedai kopi tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lifestyle meminum kopi yang sedang hype untuk usia remaja.
Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma rasa kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nama bisnisnya ini adalah Aroma Rasa Coffee Shop. Dalam bidang usahanya itu kuliner, dengan visinya kedai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Usaha ini juga mempunyai misi, yaitu mempertahankan cita rasa dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Dengan deskripsi bisnisnya, Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk ini ialah kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Dan rincian produknya ada kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica, toraja, kopi flores bejawa, coklat, dan vanilla latte. Yang target pasarnya ini adalah anak muda pencinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas. Rencana pemasarannya itu ada beberapa. Yang pertama, membuka coffee shop di kota besar, lalu ada mengoptimalkan sosial media, lalu juga menggunakan jasa food vlogger, food blogger, youtuber, dan juga influencer, serta membuat event grand opening yang mengundang anak muda. Sumber daya manusianya ini ada Adi sebagai pemilik bisnis, Nando sebagai business development, Vicky sebagai product manager, lalu Vigo dan Rizky sebagai barista, serta Sarah sebagai social media officer. Sumber permodalan ini berasal dari modal dari pakaian trendy ini diambil dari dana pribadi sebesar 70 juta. Saat ini sebagian modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta didapat dari investor. Lalu biaya operasional yang diperlukan. Dimulai dari peralatan membuat kopi ini dikeluarkan biaya sebesar 10 juta, untuk bahan kopi dan perlengkapannya 8 juta, sewa tempat itu 20 juta per tahun, gaji sumber daya manusianya itu 20 juta, dan untuk lain-lain halnya itu 5 juta, sehingga totalnya mencapai 63 juta. Dalam strategi pemasarannya, Aroma Rasa Coffee Shop ini dengan cara dine-in atau makan di tempat, dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma Rasa Coffee Shop juga mengadakan promo atau diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasama. Lalu ada potensi keuntungan. Bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak 1.500 pieces per bulan. Berikut adalah hitungan potensi keuntungan yang akan kami dapatkan, yaitu keuntungan dibagi dengan laba kotor, lalu dikurang dengan pengeluaran rutin sama dengan laba bersih. Dengan target dan timeline bisnisnya, dalam 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari. Dalam 2 tahun buka cabang dan produk baru.
Dalam 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang. Dalam tahun keempat bekerja sama dengan perusahaan lain, dan lalu yang pada tahun kelima itu membuka franchise. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini, dalam materi perencanaan bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya yang baik bagi kalian yang mendengarkan. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.